Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kelas 8E yang mungkin kemarin Ibu tidak mengajar waktu kamu kelas 7. Perlu mungkin untuk yang pertama kita kenalkan dulu ya. Saya Ibu Endang Purwaningsih SPD yang untuk tahun pembelajaran 2020-2021 ini mengajar kalian untuk pelajaran mata pelajaran IPS. Oke, untuk yang pertama perlu disiapkan beberapa perangkat pembelajaran. Satu, buku perpustakaan SMP Negeri 4 Tanggul sudah menyiapkan termasuk buku paket IPS. Kalian bisa meminjam dari sana. Kemudian yang kedua, siapkan juga buku tulis atau catatan IPS. Yang ketiga, siapkan buku atau atlas RPUL. Ya. Atlasnya adalah atlas dunia ya, karena yang kita pelajari adalah tentang ASEAN, jadi di luar wilayah Indonesia. Oke. Untuk yang pertama, di dalam semester pertama ini, pembelajaran kita mengenal tentang ASEAN. Bagaimana? Tentunya waktu SD kalian sudah pernah belajar tentang ASEAN ya? Masih ingat? Oke, jadi di SMP ini kita akan melanjutkan pembelajaran lebih lanjut. Oke. Apa sih ASEAN itu dan bagaimana kita menjadi negara anggota ASEAN dan lain-lain akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Jadi mengenal negara ASEAN ini adalah termasuk di dalam pembelajaran bab 1, interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara di kawasan ASEAN. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah pada akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan identitas negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan bidang-bidang kerjasama ASEAN dengan benar. Jadi kita sudah tahu ya tujuan belajar hari ini. Kita lanjutkan. Berkait dengan tujuan yang sudah dibahas di awal, maka untuk materi yang kita pelajari adalah satu, tentang berdirinya atau sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua adalah tentang identitas negara-negara di ASEAN. Oke, sudah siap? Kalian bisa buka buku paket IPS, kemudian siapkan alat tulis dan juga buku catatan IPS-mu. Nanti jika ada sesuatu hal yang penting boleh merangkum karena sebentar lagi Ibu akan menayangkan satu video pembelajaran. Nah, di sana kamu cermati, kamu lihat ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan ASEAN akan ditayangkan dalam video ini. Oke. Negara-negara ASEAN. Ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan kepada siswa tentang sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, menjelaskan kepada siswa tentang identitas anggota ASEAN. Target dalam pembelajaran yaitu pembelajaran untuk siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Mari mengenal negara ASEAN. Dimulai dari sejarah. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan
negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok dipelopori oleh 5 tokoh yang merupakan menteri luar negeri, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Vasco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Raja Ratna dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Berikut ini merupakan 10 anggota negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara beribu kotakan Jakarta. Bentuk pemerintahan republik, mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus, lagu kebangsaan Indonesia Raya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, serta bahasa resmi bahasa Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Malaysia merupakan negara beribu kotakan Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional, tata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus, lagu kebangsaan negaraku, agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen, bahasa resmi bahasa Melayu. Ketiga, Myanmar. Myanmar beribu kotakan Yangon. Bentuk pemerintahan republik, mata uang kyat, hari kemerdekaan 4 Januari, lagu kebangsaan Kabamangye, agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan animisme, bahasa Myanmar. Thailand. Thailand merupakan negara dengan ibu kota Bangkok. Untuk pemerintahan kerajaan konstitusional, mata uang baht Thailand, hari kemerdekaan 11 Mei, lagu kebangsaan Plain Chart Thai, agama Buddha, Islam, Kristen, dan animisme, bahasa resmi bahasa Thai. 5. Vietnam. Vietnam beribu kotakan Hanoi. Bentuk pemerintahan Republik Komunis, mata uang Dong, hari kemerdekaan 2 Juli, lagu kebangsaan Tien Quan Cha, agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam, bahasa resmi bahasa Vietnam. 6. Laos. Ibu kota Vientiane. Bentuk pemerintahan Republik Komunis, mata uang Kip,
Hari Kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaan, Playing Card Love. Agama, budaya, dan animisme. Bahasa resmi, bahasa laut. Ketujuh, Kamboja. Ibu kota, Phnom Penh. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang, Ri. Hari Kemerdekaan, 9 November. Lagu kebangsaan, Nokorit. Agama, Buddha Theravada. Bahasa resmi, bahasa Khmer. 8. Brunei. Ibu kota, Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahan, kesultanan. Mata uang, dolar Brunei. Bentuk Hari Kemerdekaan 1 Januari. Lagu kebangsaan Nurul Iman. Agama Islam, Buddha, dan Kristen. Bahasa resmi, bahasa Melayu. 9. Filipina. Ibu kota Manila. Bentuk pemerintahan Republik. Mata uang peso. Hari Kemerdekaan 21 Juni. Lagu kebangsaan Lumpang Hinirang. Agama Katolik, Protestan, Islam, dan Buddha. Bahasa resmi, bahasa Filipino. 10. Singapura. Ibu kota Singapura. Bentuk pemerintahan Republik. Mata uang dolar Singapura. Hari Kemerdekaan 9 Agustus. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Bahasa resmi, bahasa Melayu. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura? A. Adam Malik, B. S. Rajaratnam, C. Francisco Ramos, D. Tharman Shanmugaratnam. Nomor 2. Negara manakah yang ibu kotanya Kuala Lumpur? A. Singapura, B. Indonesia, C. Malaysia, D. Vietnam. Nomor 3. Tanggal berapa kemerdekaan Thailand? A. 17 Agustus, B. 31 Agustus, C. 11 Mei, D. 21 Juni. Empat. Apa bahasa resmi yang digunakan negara Malaysia? A. Bahasa Inggris, B. Bahasa Laos, C. Bahasa Indonesia, D. Bahasa Melayu. 5. Mata uang dari negara Laos adalah A. Kip, B. Rupiah, C. Dolar, D. Yen. Cocokkan dengan jawaban kalian. Nomor 1 B, 2 C, 3 C, 4 D, 5 A.
Setelah mengamati video pembelajaran yang sudah ditayangkan, tadi kita memiliki wawasan yang lebih luas tentang ASEAN atau mengenal ASEAN lebih banyak. Jika kalian masih belum paham, bisa membuka buku paket IPS. Apabila masih belum disiapkan oleh perpustakaan atau belum meminjam dari perpustakaan, nanti kita bisa menggunakan buku siswa elektronik atau BSE yang sudah Bendang kirimkan lewat ya. Wawasan yang kedua, setelah kita melihat dan mengamati tentang beberapa negara anggota ASEAN, maka ada wawasan yang perlu kita tahu bahwa dari seluruh anggota ASEAN pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai negara agraris. Artinya yaitu berbasis pertanian dan bukan industri, kecuali hanya ada satu, yaitu negara Singapura, yaitu tidak berbasis pertanian atau agraris, melainkan berbasis industri. Oke. Kemudian wawasan yang kedua, hampir seluruh negara ASEAN memiliki garis pantai, kecuali negara Laos. Mengapa? Karena letaknya di bagian tengah. Jadi batas bagian utara, barat, timur, dan selatan negara Laos merupakan daratan. Sehingga keunikan Laos ini adalah tidak memiliki garis pantai. Perlu wawasan ketiga, hampir seluruh negara anggota ASEAN pernah dijajah oleh bangsa asing, terutama Eropa, kecuali satu negara, yaitu Thailand. Atau disebut Thai, itu artinya merdeka, sedangkan land tanah, sehingga diartikan Thailand itu tanah merdeka. Hal tersebut karena negara tersebut menjadi garis batas wilayah jajahan Inggris dan Prancis atau disebut dengan buffer state. Oke, ini tambahan dari Bu Guru. Kemudian tugas selanjutnya adalah deskripsikan, ceritakan dengan singkat tentang sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, sebutkan negara anggota ASEAN beserta ibu kotanya. Dan yang ketiga, sebutkan bidang-bidang kerjasama di ASEAN. Ya. Bagaimana? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan kita bisa tetap belajar di rumah, tetap menimba ilmu dari rumah, tetap sehat, selamat belajar dan terima kasih. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.